Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi pembelajaran bab 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Yuk kita simak penjelasan mengenai materi tersebut. Teks laporan hasil observasi, materi bahasa Indonesia untuk kelas 10. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Artinya, setelah kita melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan terhadap suatu objek, maka hasilnya akan ditulis dalam bahasa tulis. Nah, tulisan tersebutlah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Apa saja sih yang dapat dilakukan pengamatan? Ternyata, observasi atau pengamatan dapat dilakukan terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti perpustakaan, pemandangan, gunung, sawah, pantai, dan lain sebagainya, termasuk juga kegiatan, seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, paskibra, pramuka, PMR, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mengamati hewan, seperti kucing, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan pengamatan atau observasi di lapangan. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ada 3 ciri teks laporan hasil observasi. Ternyata, teks LHO ini harus bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif artinya harus sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasakan. Yang kedua, berdasarkan fakta. Teks laporan hasil observasi harus bersifat nyata atau berdasarkan fakta. Artinya, kita tidak boleh menambah atau mengurangi hal-hal terkait objek yang sedang kita amati. Selanjutnya, harus ditulis secara lengkap. Artinya, teks laporan hasil observasi ini harus ditulis secara detail, rinci, dan sistematis. Hal-hal penting terkait objek yang sedang kita amati harus disampaikan kepada pembaca melalui teks laporan hasil observasi yang lengkap. Selanjutnya, ada fungsi teks laporan hasil observasi. Ada 2 fungsi teks LHO. Yang pertama, memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Artinya, melalui teks laporan hasil observasi, kita bisa melaporkan atau memberitahu secara lebih detail tentang objek yang sedang kita amati kepada pembaca maupun kepada pendengar. Selanjutnya, merupakan alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Dalam hal ini, karena teks laporan hasil observasi bersifat bahasa tulis, maka dikategorikan sebagai alat pendokumentasian. Itu artinya kita akan dapat melihat dan membuka kembali suatu saat ketika kita membutuhkan informasi-informasi penting terhadap objek yang sedang diamati tersebut. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum bisa disebut sebagai pembuka dari teks laporan hasil observasi. Pembuka ini berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, definisi, dan pengklasifikasian yang tentunya bersifat umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Penjelasan detail bagian-bagian mengenai objek. Jika tadi dipaparkan
pengklasifikasian secara umum, maka dalam deskripsi bagian, pengklasifikasian tersebut dijelaskan lebih detail dan terperinci lagi. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan pemaparan manfaat suatu objek. Jadi, objek yang kita sedang amati tersebut harus memiliki manfaat untuk disampaikan kepada pembaca. Berikut adalah contoh struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada kalimat, kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Selanjutnya, ada kalimat, tidak seperti pepohonan yang keras, kaktus adalah tanaman yang lebih lunak. Ini karena di batangnya tersimpan air. Di sini ada kalimat definisi. Kemudian, kalimat tersebut juga menjelaskan hal-hal atau bagian kaktus secara umum. Itu artinya paragraf tersebut masuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian, di sini ada paragraf yang berbunyi, tubuhnya bukan berupa batang kayu yang keras, melainkan batang yang tebal seperti daging. Tubuh ini menggantikan fungsi daun. Di tanaman lain, daun bertugas melakukan fotosintesis. Hampir seluruh spesies kaktus tidak memiliki daun dan melakukan fotosintesis dengan tubuhnya. Di sini, paragraf ini terlihat menjelaskan objek secara lebih detail, dari mulai ciri dan bagaimana cara kaktus tumbuh dan hidup. Maka bagian ini termasuk ke dalam bagian struktur deskripsi bagian. Kemudian, ada paragraf yang memaparkan akar yang panjang membantu kaktus menyerap air hujan di permukaan tanah dengan cepat. Ini masuk ke dalam manfaat suatu objek. Maka, karena ada manfaat, hal tersebut masuk ke dalam struktur deskripsi manfaat. Selain struktur, teks laporan hasil observasi memiliki unsur kebahasaan. Artinya, bahasa-bahasa apa saja sih yang digunakan ketika kita hendak menulis teks laporan hasil observasi? Ternyata, teks laporan hasil observasi biasanya menggunakan verba, nomina, frasa perba, dan frasa nomina. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja, sedangkan nomina adalah kata benda. Kita lihat contoh yang pertama. Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Di sana ada kata yang diberi warna merah, kaktus dan tumbuhan. Kata tersebut masuk ke dalam nomina atau kata benda. Sedangkan hidup merupakan kata kerja, sehingga masuk ke dalam kategori verba. Selanjutnya, ada frasa perba dan frasa nomina. Jika verba adalah kata kerja dan nomina adalah kata benda, maka frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Di sini ada kata atau frasa kaktus tersebut. Di sini ada dua kata. Ada kata kaktus dan ada kata tersebut. Karena ada dua kata dan menduduki satu fungsi kalimat, yaitu kata benda, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori frasa nomina. Yang selanjutnya, frasa verba. Frasa verba adalah sama, gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat dan harus bersifat kata kerja. Di sini ada kata hidup dan ada kata dapat. Karena lebih dari satu, yaitu dua, dapat dan hidup, artinya dapat hidup, maka hal tersebut termasuk ke dalam frasa verba. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu unsur kebahasaan afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Di sini ada contoh, akhiran an, ditambah kata dasar tumbuh, maka disebut atau sama dengan tumbuhan. Kemudian ada awalan ber, ditambah kata dasar main menjadi bermain.
Jadi dalam teks laporan hasil observasi ini banyak menggunakan afiksasi atau pengibuhan, baik di awal, akhir, maupun sisipan. Selanjutnya, yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengartikan atau memaknai suatu objek. Biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, yakni, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah kalimat kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Di sini setelah objek ada kata adalah. Selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi menjelaskan lebih detail ciri suatu objek. Contoh di sini, kaktus punya akar yang memanjang ke samping, menjauhi kaktus itu sendiri. Di sini ada pemaparan lebih detail tentang kaktus. Selanjutnya, ada unsur kebahasaan yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang predikatnya hanya satu dan harus berupa kata kerja. Contohnya adalah kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Kalimat pertama ini hanya memiliki satu kata kerja dan kata kerja tersebut merupakan predikat pada kalimat tersebut. Sedangkan kalimat kompleks, predikatnya ada dua dan harus juga berupa kata kerja. Contohnya adalah Sonia menulis surat dengan sedangkan Sania membaca buku. Di sini ada dua kata kerja, yaitu menulis dan membaca. Dan keduanya juga merupakan predikat di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ada kalimat singa menerkam dan memakan mangsanya. Di sana juga ada dua kata kerja, menerkam dan memakan. Keduanya juga memiliki fungsi predikat pada kalimat tersebut. Baik, itulah pemaparan mengenai pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, beserta dengan contohnya tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.